Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia Kartika Indrawati dengan NIM 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang wisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Yang pertama, konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan pada dasarnya lebih berorientasi terhadap ekonomi dan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion natural resources. Yang kedua, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Yang ketiga, kegiatannya harus dapat meningkatkan usable resources atau replaceable resources. Sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya perataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi atau integration equality, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unrecyclable. Selanjutnya adalah safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadinya gangguan ekosistem dalam rangka untuk menjamin kualitas kehidupan yang tetap bagi baik generasi yang akan datang maupun generasi saat ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Selanjutnya, mempertahankan kesejahteraan rakyat atau masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang akan datang atau intertemporal. Selanjutnya, mempertahankan manfaat pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Selanjutnya, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Dari sisi ekonomi, setidaknya ada 3 faktor alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Faktor pertama, menyangkut dengan alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk diperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi yang akan datang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak hanya mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Faktor kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Pada akhirnya, dapat mengancam fungsi ekologi itu sendiri. Dan faktor terakhir atau faktor ketiga yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Seperti yang kita tahu bahwa dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks ya. Sehingga dari aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi. Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan sangat diperlukan, mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda pula, dalam keterbatasan kemampuan lingkungan, serta wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkannya pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang dibutuhkan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Yang kedua adalah prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan. Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung 2 dimensi. Yang pertama, dimensi waktu, karena keberlanjutan tidak menyangkut apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kedua, dimensi interaksi antar sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dimensi pertama adalah dimensi waktu, karena keberlanjutan tidak menyangkut
apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kedua, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Keberlanjutan memiliki pengertian statistik dan dinamik. Keberlanjutan sendiri dari sisi statistik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya terbarukan yang laju teknologi yang konstan. Sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Ada dua hal secara implisit menjadi perhatian dalam konsep keberlanjutan tersebut. Yang pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Yang kedua, menyangkut perhatian dan kesejahteraan well-being generasi yang akan datang. Asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada 3 koma dasar. Yang pertama, perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka yang panjang. Yang kedua, menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic well-being. Yang ketiga, mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu strategi pembangunan keberlanjutan. Dari berbagai konsep yang ada, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip dasar setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada 5 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal berikut, seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun, pemerataan bukan hal yang secara langsung dapat dicapai, sehingga membutuhkan beberapa proses. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, sehingga kesenjangan pendapatan negara yang kaya dan miskin semakin melebar. Walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat, aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa yang akan datang, yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi yang masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu memperhatikan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih mudah untuk dimengerti. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat atau merusak. Hanya dengan pemanfaatan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini, maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan yang utama dalam kelembagaan. Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang, masyarakat sendiri cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan syaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi norma dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah persepsi pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga, hingga saat ini, jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi. Tentunya sangat disayangkan. Oleh karena itu, hal ini sangat perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Yang keempat, yaitu pendekatan pembangunan keberlanjutan. Secara ideal, keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis sendiri akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal berikut. Yang pertama, pemeliharaan integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pembelian tanah, air, udara, dan seluruh kehidupan berkelanjutan. Yang kedua, 3 aspek yang harus dipertahankan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu daya dukung, asimilatif, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya terpulihkan. Ketiga, untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam
dan modifikasi ekosistem. Kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi. Dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan. Yang ketiga, memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman hidup yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia kini dan masa mendatang. Terdapat 3 aspek keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut, hal-hal yang berikut menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumber daya hayati agar tidak dimodifikasikan. Memelihara seluas mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan pertanian. 4. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumber daya alam yang rusak, meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia. Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki 2 hal utama. Keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. 3 elemen utama yaitu untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut dapat dicapai melalui kebijaksanaan makroekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset. Keberlanjutan sosial budaya. Secara menyeluruh, keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai 4 sasaran. Yang pertama adalah stabilitas penduduk, yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Memperkuat peran dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan lingkungan keluarga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin terjadi bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkan untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan, dan peningkatan peran wanita. Yang ketiga, mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa dan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional lebih memanfaatkan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan penting untuk keberlanjutan sosial, yaitu prioritas harus diberikan kepada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk pemanfaatan bersama. Investasi pada perkembangan sumber daya misalnya, meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset, produksi yang adil dan efektif. Kesenjangan antar regional dan desa, kota perlu dihindari melalui kebutuhan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya. Keberlanjutan politik diarahkan pada respect pada human rights, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan keamanan serta menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara, dan bangsa perlu untuk diperhatikan. Jadi, pada hakikatnya, keberlanjutan bukanlah merupakan konsep yang sederhana, melainkan sesuatu yang sangat-sangat kompleks. Karena dalam operasionalnya banyak hal yang perlu diperhatikan dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan penting sekali untuk ditingkatkan terutama bagi kebijakan baik skala makro maupun mikro guna mencapai tujuan pembangunan. Untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan sendiri, maka dalam aplikasi atau penerapan dibutuhkan landasan konsep atau teori yang dapat dijadikan acuan dalam menuju arah pembangunan. Oleh karena itu, pada kali ini saya telah mencoba untuk mendalami dan memaparkan sebaik mungkin mengenai berbagai konsep dan pertimbangan-pertimbangan aspek keberlanjutan untuk membantu teman-teman sekalian modifikasi dan memformulasikan apa saja sih strategi yang diperlukan untuk menjadi acuan dalam
mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan khususnya di Indonesia. Sebelum membuat wisata yang berkelanjutan sendiri, ada baiknya baik pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan di industri wisata paham apa itu sustainable dan bagaimana cara menjalankannya. Sehingga tidak hanya dijalankan sebagai sebuah wacana atau diberi di tengah jalan saja. Sangat disayangkan bukan? Akibat kurangnya pemahaman mengenai sustainable tourism itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.